Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan kerinduan saya, doa saya, Bapak Ibu sehat ya, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, diberkati Tuhan berlimpah-limpah agar menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya sehat, bahagia, dan dalam sukacita yang dari surga. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Ibu Laura ini adalah seorang murtadin ya, seorang muslimah yang tidak pernah membayangkan bahwa dia kelak akan menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus Yesus. Hidupnya penuh dengan kepahitan, ya dia pernah dilecehkan oleh abangnya sendiri saat masih kecil ya, usianya sekitar 12 tahun. Lalu dia hidup dalam lembah kekelaman, ya menjadi seorang pekerja seks komersial ya, dan dia tidak pernah mengerti kenapa dia bisa begitu karena dia masih kecil, dia masih anak-anak, masih begitu polos dan lugu, dan dia dikerjain oleh banyak orang, terutama oleh orang-orang yang jahat, nakal, dan memperlakukan dia seperti barang dagangan, dan itu membuat dia terluka. Hidupnya penuh dengan kekerasan dan dia sangat benci dengan pria. Tetapi pada akhirnya dia mengalami suatu mimpi, di mana ketika dia bermimpi itu, dia datang ke sebuah gereja. Dan dia tidak menyangka, kok bisa dia datang ke sebuah gereja. Tetapi itulah ternyata panggilan Tuhan kepadanya, supaya dia menjadi anak Tuhan. Sebuah kisah yang mengharukan dan cukup menguras air mata kalau kita betul-betul menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam Santapan Pagi. Ini spesial, saya punya narasumber dari Jakarta. Saya juga belum pernah ketemu dengan beliau, tetapi ada kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Ibu Laura Nick ya, di jamah Tuhan, bagaimana bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bu Laura, mungkin bisa diperkenalkan. Bu Laura seperti apa sih? Siapa Bu Laura dan bagaimana Tuhan menjamah hidup Bu Laura? Silakan Bu Laura. Ya, saya dulu namanya sebelum Kristen namanya Lilis Kasiri. Saya dari Kalimantan Tengah. Tapi Kalimantan Tengahnya bukan Dayak, saya transmigrasi. Jadi tetap kita sukunya Jawa. Jawa Barat, tidak usah disebut ya. Dan masa kecil saya bukan keluarga Kristen. Transmigrasi itu bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupannya tuh benar-benar di bawah kata sederhana, ya kasarnya kismin lah ya. Jadi listrik belum masuk, itu saya masih ngalamin. Jadi hidung saya hitam semua kalau habis belajar itu saya ngalamin. TV masih numpang sama tetangga jauh yang lebih kaya dari kami pun saya masih ngalamin. Tiap sekolah itu yang uang jajan itu jarang banget dapat gitu ya, karena memang ekonominya sulit gitu. Aspal juga agak saya besar baru ada, tapi sampai sekarang nggak sampai ke depan rumah saya gitu. Tahun berapa tuh Bu? Kira-kira Bu? Saya SD-nya lulus tahun ajaran 96-97. Saya kelahiran 85. Jadi sekarang usia saya sudah 41 tahun nanti April. Sekarang belum ulang tahun, masih 40. maunya jangan kayak 20-an naik-naik. Terima kasih. Maunya tetap 30 aja, jangan naik ya kan. Ya itulah, secara manusia kita maunya muda terus ya kan. Ya, seperti itulah Bapak Ibu masa kecil saya. Dan kondisi keluarga saya itu broken home. Bukan broken home secara bercerai orang tua, tidak. Tetapi broken home di sini adalah kekacauan dalam rumah ya. Jadi, maaf ya, sebenarnya kan nggak semua orang yang pendidikannya rendah itu, nggak semuanya seperti itu karakternya gitu ya. Tetapi ya, itulah keadaan yang saya alami itu ya seperti itu, bukan menjelekkan orang tua ya. Ini kesaksian saya menelanjangi perbuatan iblis ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan salah paham. Jadi gini,
Papa saya SR. SR itu sekolah rakyat. Sedangkan ibu saya buta huruf. Ibu saya tidak bisa baca tulis. Kondisi mental ibu juga kurang baik ya. Jadi ibu itu emosian lah gitu, emotional control gitu. Jadi papa mama itu suka bertengkar karena masalah ekonomi. Biasalah ya, rumah tangga kalau kurang ekonomi kan pasti seperti itu gitu kan. Terus kami tuh 6 bersaudara, jadi 3 merantau laki-laki semua, dan di rumah itu 3 juga, perempuan 2, adikku laki-laki 1. Jadi 3 pergi, 3 di rumah. Jadi saya itu dari kecil nggak tahu yang namanya kakek, nenek, paman, bibi, nggak tahu. Saya hanya taunya papa, mama, dan 3 bersaudara. 3 bersaudara lagi tuh pergi saat saya masih kecil, jadi saya kurang mengenal mereka juga gitu. Singkat cerita, keluarga saya seperti neraka ya, maafin agak vulgar bahasanya. Keadaan rumah itu panas banget. Saya sampai dari kecil itu berpikir gini, ingin melarikan diri dari rumah. Cuman nggak tahu kemana. Tapi di pikiran saya, meskipun saya masih kecil, SD ya, saya sudah bisa berpikir bahwa di luar sana pasti ada kehidupan yang lebih baik daripada keluarga saya. Cuman saya masih belum ngerti caranya untuk pergi dari rumah gitu. Karena apa? Ibu saya sering pukul saya, papa nggak pernah ada buat saya. Saya benar-benar kekurangan kasih bapak, kasih ibu. Mereka tuh nggak pernah peluk saya gitu ya. Tapi kalau masih bayi mungkin mereka peluk saya gitu. Tetapi ketika saya TK, SD, mereka nggak pernah memeluk saya. Taunya marah, marah, marah gitu. Kakak saya pun suka marahin saya tanpa sebab. Adik saya suka cari gara-gara. Jadi saya tumbuh, tanpa saya sadari, saya tumbuh menjadi cewek perempuan yang kasar juga gitu. Saya jadi nggak punya perasaan gitu ke orang lain. Sampai SD itu saya nggak punya teman. Saya dijauhi teman-teman. Jadi kalau ada kerja kelompok, mereka tuh pada nggak mau kerja kelompok sama saya ditolak gitu. Ya ampun, sedih banget dengan penolakan-penolakan gitu ya. Jadi mental saya pun jelek. Begitu terus perkembangan psikologi saya sampai akhirnya ibu pun mulai sakit-sakitan. Jadi ibu di situ mulai sakit-sakitan, akhirnya meninggal dunia di usia saya 12 tahun. Saat ibu meninggal di usia saya 12 tahun, kakak perempuan saya memanggil 3 saudara kita, kirim surat gitu ya. Yang datang cuma 1, yang dari Tangerang, Jakarta. Datanglah dia. Waktu itu dia masih berdomisili di Jawa sih. Di istri pertamanya. Jadi dia udah datang gitu kan. Ya dia datang untuk menghibur kita. Kita nggak ada pikiran aneh-aneh lah gitu. Terus hari itu saya datang haid pertama, saya bilang sama kakak perempuan saya kan, Kak, saya haid. Oh ya udah gitu. Tapi kenapa dia tuh ngomong sama abang saya? Di situ saya udah nggak enak gitu hati saya. Kenapa sih? Walaupun saudara, saya rasanya risih gitu ya. Bener aja, abang saya tuh nanya sama saya, kamu haid ya katanya. Kalau udah selesai kasih tahu ya. Saya mulai jijik di situ. Apa sih maksudnya? Saya bilang gitu kan. Cuman saya nggak berpikir jauh ya, karena kan ya cuman kesel aja gitu. Walaupun saya masih polos di tahun itu, belum ada handphone, TV pun jarang nonton, jadi bener-bener polos ya, on lah gitu bahasa gaulnya gitu, bener-bener nggak ngerti apa-apa, cuman jijik aja ketika hal seperti itu harus tahu saudara laki-laki gitu, dan kata-kata dari abang saya itu juga membuat saya jijik gitu kan. Tetapi pas abang saya melakukan pelecehan seksual itu saya nggak ngerti, saya pikir dia cuman nggak sampai segitunya gitu ya, dan saya takut, umur 12 tahun, tahu abang saya ini suka ngancem kan, orangnya tuh suka ngancem dan galak. Saya cuma diem takut gitu. Saya tiba-tiba frozen. Dia nggak tahu lah, pokoknya kosong pikiran saya takut, dan semua itu terjadi. Saya cuma bilang gini, ya Tuhan gitu ya, menurut kepercayaan saya yang dulu lah gitu ya. Kenapa harus terjadi? Saya sekarang sudah hancur, saya bilang gitu. Saya mau marah nggak berani, mau ngadu nggak berani, mau ngadu sama papa juga, mama baru meninggal dunia kan. Jadi saya berpikir nggak bisa berpikir, akhirnya saya frozen gitu, diem gitu. Saya hanya berpikir yang penting saya hidup, jangan ada masalah, karena saya tahu karakter papa bagaimana, abang bagaimana. Kalau saya pasti mereka ribut, dan pastinya saya juga bisa kena pukul gitu kan. Ya udah, akhirnya diem karena takut itu kan, karena nggak ada hubungan antara saya dan papa tuh, nggak pernah ada hubungan, jadi kayak nggak berani ngomong gitu kan, karena tidak pernah dilatih untuk ngomong gitu sama orang tua. Saya cuma bisa diem, saya ngomong sama kakak perempuan pun nggak berani, karena sering dimarahin, jadinya tuh kayak gimana ya, jadi kayak hanya takut dan takut aja gitu. Terus papa itu malam itu saya kunci pintu, waktu abang saya mau masuk kamar saya kunci pintu, saya berani karena ada papa waktu itu di rumah. Terus besoknya papa nanya, siapa yang ketuk kamar kamu sampai kayak gitu? Saya diem.
ah udahlah kamu kerja aja ya di kota gitu. Papa sih mungkin dia ngerti ya namanya orang tua kan. Waktu papa nganter saya kerja, biasanya papa datang. Sebenarnya ada apa sih kok abang kamu marah-marahin papa? Papa dibilang kebun binatang segala macam. Saya diem aja, saya nggak berani cerita. Nggak apa-apa kok, saya bilang gitu. Memang ya waktu papa curhat saya bilang sabar ya pak, saya bilang gitu. Ya udah, papa pulang, saya kerja. Bos saya itu kayak orang tua ya, baik, sopan gitu, sering curhat. Saya akhirnya terbuka lah sama dia gitu. Tetapi ketika saya jujur bagaimana keadaan saya, dia malah jual saya. Memang saya tahu dia kasih saya minuman, saya pikir dia hanya menghibur saya supaya saya nggak sedih gitu ya. Tapi ternyata dia malah jual saya gitu. Di situ kemarahan saya memuncak, tapi saya tetap nggak bisa marah gitu. Ya umur 12 tahun gimana sih nggak ngerti marah ya. Bikin kalimat pun nggak ngerti gitu. Dan di zaman saya, maaf ya Bapak Ibu, bukan seperti zaman sekarang yang sudah banyak informasi bisa masuk depan mata, ada TV, ada handphone. Zaman dulu belum ada sama sekali. Jadi cara ngomong tuh nggak bisa gitu. Cuman di dalam hati ini banyak banget kata-kata kemarahan, murka itu. Saya bilang, ah sudahlah saya nggak mau jadi orang baik. Dan saya dalam keadaan kismin, udahlah pergi ke tempat PSK itu, lokalisasi di sekitar situ kan. Saya kerja di situ. Dengan usia saya masih 12 tahun. Cuman karena badan saya tinggi, orang nggak tahu, dikiranya saya udah 20-an. Karena saya tinggi aja. Waktu di situ, saya baru kerja, saya bersyukur ya, emang Tuhan tuh melindungi orang yang benar-benar nggak berdaya gitu. Maksudnya, rusaknya saya itu kan bukan karena maunya saya gitu kan. Saya hanya korban waktu itu. Jadi Tuhan kirimkan, dulu saya belum hidup dalam dalam Tuhan, jadi saya nggak ngerti. Tetapi sekarang saya udah ngerti bahwa itu penyertaan Tuhan maksud saya. Dulu belum ngerti. Dulu masih hidup di luar Tuhan dan nggak tahu Tuhan itu bagaimana. Ada seorang laki-laki agak tua gitu, om-om lah ya. Dia bilang, ngapain kamu di tempat kayak gini? Kamu masih kecil banget katanya gitu kan. Saya diem aja nggak berani cerita. Terus dia bilang, ikut saya ya, kamu nikah sama keponakan saya. Singkat cerita, saya nikahlah sama keponakan dia yang saya nggak cinta. Tapi daripada saya melayani orang banyak, ya kan, hanya karena emosi saya, ya udahlah, mendingan nikah dengan satu orang. Mungkin kalau dia baik, mungkin saya bisa lama-lama suka gitu kan. Kata orang kan gitu, mendingan dicintai daripada mencintai, gitulah bahasa zaman dulu ya. Singkat cerita, dari Kalimantan Tengah saya ke Surabaya, sekitar Surabaya sana. Diantar papa, 3 hari papa pulang. 3 hari kemudian saya dipukul sama sapu lidi sama dia, KDRT lah gitu ceritanya. Gara-gara saya berbeda pendapat sama adiknya gitu, bertengkar, terus saya dipukul gitu sama sapu lidi. Terus ya udahlah, umur segitu nggak ngerti ya untuk melarikan diri juga nggak ngerti, duit juga nggak ada kan. Waktu saya mau mandi ke sungai, ada seorang bapak panggil saya, "Dek sini," katanya. Dipanggillah saya ke rumahnya sama suami istri, ngobrol sama saya bertiga. Dikasih duit, dia bilang, "Kamu pulang aja, jangan di sini," katanya. Saya tahu keluarga itu memang kayak gitu, dan kami tidak mau melihat kamu diperlakukan seperti orang yang tidak punya nenek moyang lah gitu. Pulanglah. Saya bilang, "Terima kasih ya Pak, kalau ada waktu saya akan balas budi." "Ah, nggak usah pikirin, yang penting kau selamatkan dirimu," katanya. Singkat cerita, di perjalanan sebenarnya saya ketangkap dengan orang-orang suruhan suami saya itu kan. Tapi satu di antara mereka bilang gini, "Udah lepasin aja lah, kita bilang nggak ketemu aja, kasihan masih kecil," katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya singkat cerita ke Pontianak. Itu pun salah beli tiket. Harusnya ke Kalimantan Tengah, tetapi ke Kalbar. Ya namanya juga anak kecil, anak sekecil itu gitu kan. Sampai ke Kalbar, turun dari kapal, saya cuma diem aja di dermaga itu. Terus ada tukang becak bilang, "Dia mau kemana?" katanya gitu kan. Saya bilang, saya nggak tahu mau kemana, saya cerita aja. "Oh ya udah, ikut saya aja, saya tolongin," katanya, "saya cariin kerjaan." Akhirnya dia jual saya ke karaoke yang besar, tapi sekarang sudah terbakar ya di Pontianak. Santai Selera dan Valentine itu 2, semuanya terbakar. Tapi waktu terbakar, saya sudah tidak di situ sih. Ya bersyukur ya, kalau ada di situ bahaya. Singkat cerita, di situ tahun 99 saya naik 1 umurnya ya, jadi 13 tahun. Di situ premanismenya tinggi sekali. Bahkan saya juga pernah, tapi untungnya saya selamat ya, hampir saya diperkaos 15 laki-laki ya. Karena waktu jalan saya kasar gitu, ya biasalah diteriak-teriakin gitu kan lagi jalan, "Ih apaan sih," gitu ya. Jadi mereka anggap itu kasar gitu. Jadi mereka kejar saya, 15 orang ingin memperkaos saya. Saya lari sekuat-kuatnya, sampai jatuh ke lumpur, bodo amat, saya lari lagi daripada saya metong ya kan. Saya lari ke desa seberang itu, saya ketuk pintu siapa aja, puji Tuhan ada yang buka. Saya bilang,
mereka nggak ngerti bahasa saya karena mereka orang yang sangat di dalam gitu kan. Saya bilang minta tolong, terus mereka lihat saya baju apa kotor semua, mereka ngerti. Terus mereka bawa saya masuk, nggak ngerti bahasanya, jadi Dayak mana saya nggak ngerti. Mereka tolong saya dikasih tikar, suruh tidur karena kotor kan. Jadi itu saya nggak dikasih tidur di kasur gitu. Mereka tolong pagi-pagi saya dikasih makan, ya udah pergi katanya gitu. Ya udah saya pergi pulang ke tempat saya. Di situ saya curhat sama teman saya bilang tolongin saya dong, saya nggak betah di kota ini, saya takut, saya bilang kehidupannya ngeri sekali. Ya udah, singkat cerita kita berencana kita gini aja lah, kita sudah hancur, sudah rusak, sekalian aja yuk kita cari duit dolar ke perbatasan gitu ya. Ya udah, singkat cerita kami pergilah ke daerah Batam ya, Riau sana. Saya pikir memang di Batamnya, ternyata tidak, ternyata ke Tanjung Balai Karimun. Ya taulah di tahun 2000 itu perdagangan manusia itu besar banget dan saya termasuk di dalam itu. Sampai ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, saya kerja dijual sama teman saya itu di Karaoke 99. Di sana saya ganti nama jadi Sally supaya ada apa sih? Ya sakit kejiwaan itu mulai ada gitu karena saya ingin mengganti diri saya gitu. Pokoknya kayak gitulah ya. Jadi kerusakan identitas. Jadi saya ganti nama di situ, tapi saya bersyukur ya, lagi-lagi ada kemurahan Tuhan, saya nggak lama-lama kerja di dalam karaoke tersebut gitu. Ada seorang laki-laki yang singkat cerita kawin kontrak lah gitu kan. Tadinya dia jujur cuma satu istrinya, ternyata saya adalah yang keempat gitu kan. Di situ saya kesel ya, namanya perempuan kan nggak suka dibohongin gitu. Saya kesel dia nggak jujur, ya udah kalau dia datang gitu saya baik sama dia. Tapi kalau dia nggak ada, dia pergi, saya udah mulai nakal tuh cari-cari cinta-cinta, mulai ngerti cinta yang mana enggak, yang mana kan umur mulai naik juga ya. Di situ saya hamil 2 anak sama si pria ini gitu. Tetapi pas saya mau ngasih tahu kehamilan yang kedua, ternyata dia sudah wafat. Disitulah keuangan mulai terjun payung lah ya. Penghasilan saya dari dia kan otomatis stop dong gitu kan. Mana keadaan saya perutnya memang belum membesar, tetapi kan lama-lama saya nggak bisa kerja gitu kan. Saya bilang sama bos saya, gimana nih, saya kondisinya lagi hamil, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, nanti saya urusin, kamu di sini aja katanya. Mau kemana kamu, katanya, nggak punya siapa-siapa juga katanya. Untungnya baik ya bosnya gitu. Ya udah. Terus saya benar-benar diurusin sama bosnya itu sampai saya ternyata harus operasi karena sungsang, bayi saya 5 kilo. Saya harus operasi semua, saya tanda tangan, dan saya juga bersyukur waktu saya udah langsing, udah mulai bisa kerja, ada lagi seorang laki-laki yang kawin kontrak lagi sama saya, tapi nggak lama ketahuan sama istrinya. Di situ tapi saya bersyukur, saya untungnya udah banyak sudah untung banyak lah, menang banyak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, dia pergi. Di situ mulai tuh saya mulai ngerti yang namanya malu, gengsi gitu ya. Mulai itu kan kotanya kecil ya, jadi cepet banget kita dikenal orang karena kecil banget. Tanjung Balai Karimun tuh kecil, Batam tuh kecil, jadi walaupun gudang duit kotanya kecil, kemana-mana orang langsung tahu kita semua. Disitulah mulai saya gengsi. Saya bilang saya nggak bisa lagi lah di sini gitu, malu. Tadinya ekonomi gede, masa sekarang kerja lagi ke lokalisasi. Udahlah ke Batam. Singkat cerita saya di Batam, saya ngelamar jadi cewek kaca. Tapi ada teman di situ, kamu jangan jadi cewek kaca dong, kamu cantik, body kayak artis, jadi GRO aja. Kalau jadi supervisor atau manajer bisa sih ya. Kalau sekarang udah kuliah, kalau dulu kan masih lulus SD, nggak bisa. Jadinya jadi GRO aja. Jadi termasuk udah kelas 1, jadi tidak perlu harus menjual diri gitu ya. Jadi ada gaji, ada komisi, jadi kayak gitu kerjaanku. Saya betah karena kerjanya gitu, cuman temenin orang, nyapa orang, duduk sama-sama kayak gitu aja. Ya meskipun tetap dalam tanda kutip berdosa ya, tapi kan tidak separah itu. Kalau saya mau, saya jalan. Kalau nggak mau ya cukup di tempat kita nyanyi-nyanyi aja, kayak gitu-gitu aja. Singkat cerita, waktu terus berjalan, saya bolak-balik ngelihat anak saya ya dari Batam, Tanjung Balai gitu terus. Ada satu yang berubah di dalam hati saya ketika saya jadi ibu. Ya jujur ya, saya itu waktu hamil kedua anak saya itu kan belum siap secara usia, mental, dan ya kalau uang siap aja. Cuman kan secara mental, secara untuk jadi ibu tuh belum siap. Jadi saya dulu juga hampir melakukan ya seperti itulah, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Ternyata kandungan saya kuat. Terus
itu tuh sebenarnya yang ngomong juga penjahat sih ya. Dia bilang, sudahlah, Tuhan sudah mau kasih, ada rencana Tuhan, gak usah lah kalau memang Tuhan gak izinkan, biarin aja dia hidup gitu. Itu tuh yang ngomong bukan pendeta, tapi Tuhan bisa pakai siapa aja ya. Dan ya udah, akhirnya saya melahirkan, saya sayangin anak saya. Maaf, Usia berapa di tuh? zaman anak yang pertama itu saya hamil di 16 tahun, melahirkan 17. Anak yang kedua 19 tahun. Jadi 19 tahun saya sudah punya anak dua. Jadi waktu di zamannya saya itu kriminal tuh besar sekali. Banyak, maaf ya ini agak kasar, banyak sekali ibu-ibu anaknya untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi saya tidak mau. Saya belajar punya hati, saya belajar punya hati nurani dan berpikir panjang ya. Kalau suatu saat anak saya panjang umur, sehat, saya bisa melihat dia gitu. Meskipun di dalam hati saya mendingan mungkin anak saya metong gitu ya, nggak bisa diambil orang gitu. Tapi nggak tega. Memang pikiran kita tuh manusia selalu punya dua pikiran ya, tetapi Iya. kita tuh harus jadi manusia yang punya nilai kehidupan. Jadi jangan melakukan kejahatan. Di dalam kondisi jiwa yang labil selalu akan ada dua suara, yang satu suara baik dan suara jahat. Saya berusaha banget waktu itu mengendalikan diri saya, tidak mau ikut arus yang begitu kejam ya di sekeliling saya. Saya bilang tidak, anak ini saya percaya di tangan kecilnya akan ada masa depan. Udah gitu aja. Terus yang membuat saya berubah adalah Tuhan memberikan saya hati seorang ibu gitu ya. Waktu saya traktir anak saya makan, beli baju, di situ saya berpikir gini, sampai kapan saya kasih anak saya makan, uangnya nggak benar gitu. Di situ saya bertekad untuk, Tuhan, aku ingin berhenti dari semuanya. Tapi setan bilang gini, kalau kamu berhenti mau kerja apa? Sedangkan dari kecil udah ada di dunia malam. Jadi kupu-kupu malam udah terlalu lama gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya? Paling kerja jadi pembokat gitu kan. Pembokat juga masak nggak bisa. Terus mau ngapain gitu kan. Itu pikiran-pikiran iblis yang membuat saya takut kan. Takut untuk bergerak maju. Tetapi saya mulai tuh menemukan hidup saya kayak benang kusut, mau bertobat nggak bisa, gimana caranya nggak ngerti. Itu berlangsung beberapa bulan dan sangat-sangat menyiksa saya gitu. Satu hari saya ingat pelajaran agama saya pas kecil kan. Di situ kalau lagi pusing, lakukanlah ritual itu gitulah. Seperti diajarkan agama saya. Malam itu 4 biasa, kalau malam kan 4 ya. Itu 2, saya berhenti. Ngeblank semua bacaan itu hilang dari kepala saya. Mungkin karena saya lagi stres atau galau. Ngeblank semua hilang nggak bisa baca lagi. Saya duduk. Waktu saya duduk, saya mendengar ada kayak laki-laki ya. Suara laki-laki ngomong gini, ampuni kakakmu, berdoa untuk dia. Ampuni abangmu, berdoalah untuk dia. Saya nurut aja, karena saya juga di kepercayaan saya kan percaya ya, alam gaib itu ada, alam roh juga ada gitu. Saya nggak ngelawan, saya nggak debat, saya nurut. Tapi doanya masih doa agama saya yang dulu. Saya bilang, Tuhan, tobatkan abang saya, agar dia tidak melakukan itu lagi ke orang lain. Udah, akhirnya ketika saya bisa berdoa begitu, yang tadinya pikiran saya ruwet, beban saya rasanya, bukan hanya saya rasakan di dalam jiwa saya yang nggak kelihatan ya, di tubuh saya pun rasanya itu sudah benar-benar kayak gendong rangsel yang sangat besar, pakai helm besar gitu. Itu lega, itu kayaknya lepas, saya tidur. Waktu saya tidur, saya mimpi masuk gereja. Bangun-bangun saya kaget dong, loh kenapa mimpi masuk gereja? Kenapa kok bukan di tempat kepercayaan saya gitu kan? Sebenarnya saya ini termasuk orang yang bebal ya. Sebenarnya sudah lama saya itu suka dengan kekristenan. Kalau ngelihat orang Kristen itu saya senang banget lihat mereka, lihat gereja apa senang. Tapi kok kenapa saya nggak datang ke gereja gitu loh? Itulah yang kadang-kadang saya kenapa gitu ya. Seandainya gitu, saya dari dulu udah ke gereja, mungkin hidup saya nggak sehancur itu gitu loh. Tapi ya udahlah, mungkin waktunya Tuhan kali ya. Singkat cerita, saya ada yang berubah lagi gitu. Biasanya saya ya kalau kerja malam, di dunia malam itu kalau pakai baju, saya pengennya enggak. Pokoknya lain dari yang lain, saya pengen paling seksi, pengen paling cantik, paling menarik perhatian, itulah saya ya. Sanguin banget gitu. Malam itu saya berubah.
saya dandannya biasa, pakai gaunnya selutut, ya kan. Saya diem, biasanya kan saya paling heboh gitu ya, suka gangguin teman-teman, bikin mereka ketawa, hibur mereka gitu kan. Karena saya kosong, saya kesepian. Jadi kelakuan saya kayak gitu, kayak bocah tua nakal gitu kan. Cuman malam itu saya berubah, sampai diledekin sama teman-teman. Tuh lihat tuh ngapain tuh kayak putri salju tumben tuh kan. Nggak tahu, ada yang berubah. Malam itu malam hari raya. Semua orang saya salamin selamat hari raya ya, semuanya. Hanya satu orang, maaf saya Natal katanya gitu. Wow, saya bilang saya kejar dia. Waiter, kakak itu waiter dan orang Batak kayaknya namanya siapa ya? Saya lupa. Saya kejar dia, kakak Kristen ya? Iya katanya. Saya mimpi masuk gereja, saya bilang. Dia bilang apa? Waktu pertama kali kalimatnya dia bilang, kalau Tuhan sudah panggil, jangan keraskan hatimu. Di situ saya pikir itu cuma basa-basi ya, tetapi kok hati saya takut gitu, ada rasa takut. Gimana dia perasaannya? Pokoknya gagal fokus aja sih dengar waktu dia ngomong kalau Tuhan sudah panggil jangan keraskan hatimu, itu sesuatu banget di dalam hati saya gitu ya. Lalu saya ke lantai 2 ketemu lagi yang Kristen orang lain. Dia cerita tuh tentang Yesus bisa menyembuhkan, ya mujizat Yesus begini-begini. Saya bilang, wow keren juga nih ya Yesus ya. Kalau di agama saya juga kan memang ada gitu, cuman penyebutannya lain. Ya udah, singkat cerita saya datanglah ke gereja teman saya itu. Di situ kenalan tuh sama ibu gembalanya, cerita. Saya belum nangis, dia udah nangis dulu. Katanya ngeri banget hidupmu. Ya, terima kasih ya yang sudah typing. Tuhan Yesus memberkati kamu. Semoga Tuhan jamah kamu ya pada waktunya. Jadi saat saya menerima Injil itu ya, saya teriak ibu. Saya teriak, ini loh kitab suci yang saya cari. Jadi sejak usia 7 tahun, saya itu sampai nggak bisa maaf ya, di kitab suci saya yang dulu, saya sampai dijuluki buta huruf, saya nggak bisa baca karena nggak masuk dalam otak saya. Saya pikir gini, dari umur 7 tahun saya sudah melawan, saya bilang gini, kalau Tuhan bisa semua bahasa, kenapa saya sekecil ini harus dipaksa belajar bahasa asing itu? Kecuali udah gede lah ya, maksudnya udah sekolah pendeta, is okay lah, bahasa Ibrani, Yunani yang tulisannya kayak cacing kita begitu, nggak apa-apa. Sekecil itu suruh belajar kayak gitu, stres saya. Terus saya, dalam hati saya gitu, kalau memang Tuhan tuh ada gitu ya, tolong dong kasih kitab suci yang bahasa Indonesia gitu, biar saya baca dulu gitu. Masalah kayak gitu kan belajar bisa nanti gitu kan. Itu memberontak hati saya. Jadi kalau disuruh orang tua pergi ke rumah ibadah, nggak ada saya di situ. Saya pacaran ibu, saya keluar sama cowok saya. Nakal banget saya waktu kecil. Ya, terus waktu saya menerima pengajaran Adam dan Hawa gitu ya, kok sama aja gitu, nggak jauh-jauh bedanya ada kitabnya gitu kan. Ya kalau dilihat dari kepercayaan saya ya memang hampir sama kan, 11-12 gitu kan. Di situ terus waktu belajar tentang Yesus, bagaimana ya teologi Yesus pertama ya, Natal, Paskah itu ya. Di situ oh gitu ya. Terus ditanya sama kakak rohani saya, kamu percaya nggak? Katanya, percaya semuanya, nggak ada yang ragu dari Yesus dikandung, lahir, meninggoy sampai bangkit terus naik, percaya semua. Saya bilang percaya semuanya, saya bilang gitu kan. Terus ditanya lagi, beneran percaya, yakin? Iya yakin, nggak ada ragu, saya percaya, saya bilang gitu. Nggak tahu hati saya percaya dan saya bersuka cita dan justru saya bangga gitu ya. Membaca, mendengar yang kalian ajarkan, bagaimana Yesus begitu mengasihi kita semua, saya bangga gitu, saya senang, nggak ada keraguan sama sekali. Mau orang bilang apa enggak, saya bilang saya yakin. Ya udah, berarti kamu sekarang warga negara sorga, kata kakak itu. Terus di situ, semudah itu menerima kasih Tuhan? Iya, karena Tuhan mengasihi kita semua. Kalau saya bilang, kalau kenapa Tuhan kok mau jadi manusia, saya tanya gitu kan. Ya kalau Tuhan nggak jadi manusia, kita nggak ngerti bahasanya. Terus kalau Tuhan nggak jadi manusia, ya dia nggak akan bisa metong gitu kan. Kalau Tuhan memang nggak bisa metong, makanya dia jadi manusia dulu gitu. Itulah dasar yang seharusnya benar ya di dalam setiap orang yang percaya gitu. Terus singkat cerita, saya menghidupi pertobatan saya itu, kelewatan. Waktu ternyata itu mau jadi Kristen itu nggak langsung ya, datang ke gereja tuh ada belajarnya dulu. 1 bulan saya bolak-balik. Di situ saya baru ngerti kalau orang suka bilang kalau ke gereja jangan nanti kamu jadi Kristen. Enggak
nggak seperti itu, nggak semurah itu menjadi Kristen. Ada sekolahnya, belajar dulu, mau dibaptis juga ditanya dulu, pernah nggak pakai susuk? Pernah. Susuk apa? Ada pakai emas, ada pakai berlian, ada makan bunga kantil, ada masukin kunang-kunang di dalam wajah gitu. Nah, itu diakui semua, ditulis semua, banyak banget. Saya bilang, Pak Pendeta, ada yang lupa kayaknya. Ya udah tulis aja, Tuhan ada yang lupa, maaf, udah gitu aja, nggak apa-apa, simpel. Tuhan kita sesimpel itu, nggak ribet-ribet. Ya udah, saya tulis semua, pokoknya daftarnya, jimat-jimat dikumpulin ya. Tapi yang keluar baru kunang-kunangnya aja, emas berlian nggak keluar. Tapi saya imani bahwa semua kuasanya sudah nggak ada gitu. Nah, di situ waktu saya pelepasan pertama biasa aja ya, pendetanya yang kebakar tangannya karena jimat itu. Pelepasan yang kedua itu sebelum baptis, itulah saya pingsan 2 jam. Sebelum pingsan itu saya teriak keras ya. Saya tuh, kalau saya kan kenceng suaranya, kalau saya teriak kenceng, tapi waktu saya teriak saya sadar ada ribuan suara keluar dari mulut saya, kayak orang dari neraka. Itulah teriaknya, itu nggak pakai rem lagi, teriak kenceng. Terus baru saya nggak sadar, itu katanya saya jatuh 2 jam pingsan. Waktu saya bangun tuh mata saya yang putih ini merah semua, kepala saya berat banget. Seperti itu. Terus dibaptis. Pas selesai baptis itu, kalau dulu waktu saya pakai susuk ya, saya ngerasa ada roh setan masuk. Saya masih kecil itu langsung berubah jadi wanita dewasa ya, sama cowok jadi berani, sama siapa aja jadi berani, itu berantem juga berani gitu. Waktu saya melakukan pelepasan, masuk dalam kolam baptisan, saya keluar dari kolam baptisan itu, saya juga begitu, mengalami pemulihan. Jadi kayak dibangunin dari tidur. Jadi saya tuh, apa ya, bener-bener nyata ya di dalam tubuh saya ini loh. Jadi kayak, apa sih, kayak ada sesuatu yang hitam, terang gitu, saya ngeliat dunia, kok saya kayak baru bangun gitu. Di situ saya juga ngerasa gitu, ternyata selama ini saya hidup itu seperti ditunggangin iblis ya. Saya kayak nggak sadar gitu, hidup itu pakai susuk-susuk itu kayak setan yang ada di dalam hidup saya. Jadi saya tuh kayak nggak sadar gitu. Singkat cerita, 8 bulan saya menjalani kepercayaan yang baru, yaitu Kristen. Di situ saya belajar menghafalkan doa Bapa Kami, itu kayaknya nggak ada yang ngajarin ya. Saya inisiatif sendiri. Terus Alkitab saya selesain kurang lebih berapa bulan saya nggak tahu. Pokoknya selesailah saya baca Alkitab tanpa saya lewatkan satu kata pun, maupun bilangan yang begitu susah pun saya baca semua, nggak ada bosan-bosan. Saya mencoba beriman bahwa Tuhan sedang nunggu saya, ngasih saya hadiah. Jadi saya baca semua, nggak saya lewatkan. Saya belajar jujur sama diri sendiri. Terus saya belajar puasa Ester 3 hari 3 malam tanpa minum, walaupun kakak rohani saya bilang, minumlah sedikit, nanti kamu kenapa-kenapa. Saya bilang, kalau Ester tidak metong, dan itu tercatat di kitab suci, berarti saya juga baik-baik aja, kakak. Jangan kayak gitu ngajarin. Saya bilang, saya kan baru, jangan diajarin kayak gitu. Saya bilang gitu. Oh yaudah, bagus. Dan benar, saya nggak makan, nggak minum, dan saya baik-baik saja gitu loh. Singkat cerita, waktu 8 bulan itu kan habis-habisan ya. Semua udah kejual, dari semua serba ada, sampai saya tidur cuma di lantai gitu. Saya bilang, Ibu Gembala, emang Tuhan nggak lihat saya ya? Saya bilang, saya udah kayak gini sampai hutang-hutang di warung, kenapa Tuhan kok kayak nggak lihat saya? Jangan bilang gitu, itu proses katanya. Kamu harus sabar, nunggu waktunya Tuhan gitu kan. Tapi kan saya yang terbiasa hidup glamor, serba ada gitu ya, agak stres juga ya. Jadi manusia itu ada tubuh, roh, dan jiwa. Jadi waktu itu saya berpikir gini, mulai nggak seimbang karena memang kekurangan di proses Tuhan, kekurangan gitu kan. Di situ saya bilang, saya izin Tuhan, nanti dulu deh tobatnya gitu ya. Saya masih muda kan, waktu itu masih umur 21 tahun tuh, masih cantik banget saya gitu kan. Ntar aja lah, agak tua aja tobatnya. Ya udah, nggak apa-apa, saya tetap Kristen, saya nggak keluar dari Kristen gitu. Saya jatuh, Bapak Ibu Saudara, karena ya waktu lemah seperti itulah serangan iblis tuh kadang-kadang memang sanggup menjatuhkan kita orang lahir baru ya. Saya jatuh di situ, saya bikin dosa. Karena ada laki-laki yang ya orang penting negara lah, tapi saya nggak sebut pangkatnya. Saya disuruh jadi istri kedua, ayolah balik lagi katanya, ngapain kamu jadi Kristen, susah kan hidup lo katanya gitu. Udah ikut saya aja. Saya beneran ikut dia, saya tinggalin, tapi tetap Kristen saya. Tapi ternyata gini, waktu saya jadi Kristen, saya jatuh dalam dosa, itu nggak enak banget. Beda sama dulu ya. Kalau kepercayaan saya yang dulu, saya bikin dosa, bikin aja, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika saya udah jadi Kristen, saya jatuh di dalam dosa, itu nggak enak.
kayak ada sesuatu yang ngingetin, saya jadi nggak sejahtera, takut, risih gitu, pokoknya kayak nggak enak aja gitu ya. Terus saya kayak ngerasa bersalah gitu, kayak ada seseorang yang memang memang Tuhan Yesus tuh ada, beda banget lah gitu sama kepercayaan saya yang dulu tuh beda banget, dia hidup gitu, beneran kayak ada orangnya gitu. Terus waktu saya lihat Alkitab saya, dia tuh kayak manggil gitu, ayo buka ini, saya mau ngomong gitu. Ya udah saya buka, tapi maaf ya jangan ikutin saya lagi galau, waktu itu saya buka sembarangan kan. Nah, di situ terbukalah 2 Petrus 2 ayat 22. Di situ Tuhan memang keras banget ya ngomong di situ, seperti anjing dan itulah bebong ya. Baca aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ saya dikasih pengertian sama Roh Kudus bahwa eh, saya adalah gambaran 2 hewan ini kalau saya meninggalkan Tuhan dan kembali ke kehidupan saya yang lama. Di situ saya takut lah, saya bilang, Tuhan kasih kayak ayat penghiburan, jangan 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 kasar banget. Iya iya gue nurut gue bilang gitu. Saya nurut deh, saya bilang tuh, tapi tolong kasih firman yang lembut lah, saya bilang gitu kan. Terus dikasih tuh di Yesaya 43, nanti Bapak Ibu baca aja ya. Yesaya 43 itu benar-benar eh, bagaimana Tuhan memanggil umatnya dengan perkataan yang iman banget gitu, maksudnya perkataan yang begitu luar biasa. Ada kata-kata yang saya paling suka tuh, Tuhan bilang kembalilah kepadaku gitu ya. Terus sebab aku telah menebus engkau, engkau adalah milikku. Sorry, bukan mengurangi firman, itu cuplikan dan saya lupa, nanti baca aja selengkapnya. Jadi kayak gitu, itu perkataan yang saya imani banget sampai hari ini, dan itu untuk saya gitu kan, saya gituin aja. Jadi iman tuh memang harus pede ya Bapak Ibu, Iya, iman tuh iya. harus pede. Udah gitu saya meninggalkanlah pria itu oleh pertolongan temennya Pak Pendeta saya. Udah, kamu ngapain sih katanya? Ya nggak tahu Pak, saya pusing. Udah turun, kalau kamu mau ikut Tuhan kamu turun, saya jemput katanya. Saya turun dari apartemen itu, ikut Bapak temennya pendeta, saya disuruh kerja jualan baju gitu kan. Saya jualan baju di mall lama lah, cukup lama di situ. Jadi orang baik-baik lah ceritanya. Tapi tetap ya, ternyata dunia malam sama dunia putih itu, maaf, lebih sadis dunia putih. Di dunia malam, saya punya teman semuanya sayang sama saya. Nggak ada yang terlalu gimana. Di dunia putih, persaingannya lebih sadis, lebih nggak berperasaan. Beneran, kondisinya. Mendingan di dunia malam gitu. Di situ saya kecewa gitu kan. Ternyata nggak jauh-jauh bedanya sifat dunia putih sama dunia hitam. Kalau rebutan cowok sama aja, saya bilang gitu. Bahkan lebih muna. Ya kayak itulah, dunia putih ya. Terlalu kayak, di situ saya bilang, Tuhan aku nggak mau. Aku bilang gini aja deh, oke aku tobat, tapi kasih saya kesempatan, saya cari uang untuk cari orang tua saya. Saya nggak akan di kota ini, karena kakak saya pun bilang, kakak rohani, kalau kamu tetap di kota seperti ini, memang agak susah. Mungkin kamu akan jatuh-jatuh terus katanya gitu. Makanya saya nekat ke luar negeri untuk cari alamat papa saya yang berubah. Jadi alamat transmigrasi itu ternyata masih bisa berubah ya, belum paten. Jadi saya coba kirim surat dengan alamat kecil itu nggak pernah sampai gitu. Akhirnya saya singkat cerita ke luar negeri, perbatasan Batam dan Singapura. Di situ saya kerja nggak benar, karena pengen cepat pulang gitu kan. Saya bilang, Tuhan tolong ya sekali ini aja, saya bilang gitu. Pas saya lagi berdiri di pinggir jalan, ada Romo, biarawati, sama pendeta. Jadi 2 gereja Protestan Katolik doa keliling. Tuhan emang nggak biarin saya. Saya lari, saya pakai kalung salib lagi. Saya lari, pura-pura beli es krim, dikejar sama 2 biarawati itu. Astaga, malah saya dikejar sampai sini, saya bilang gitu. Kenapa kamu lari katanya? Saya malu lah, saya bilang gitu. Saya mau lepas nih kalung salib saya gitu kan. Gak usah dilepas, nggak apa-apa. Kristen pun bisa jatuh. Kamu Kristen apa Katolik katanya? Saya Protestan. Nggak apa-apa. Mau agama apapun bisa jatuh ke dalam dosa seperti ini. Tapi kami mau nanya, kenapa kamu bekerja seperti ini katanya? Saya bilang saya pengen cari papa saya, pengen pulang kampung. Dari umur 12 tahun saya sudah pergi dari rumah, saya nggak tahu pulang, saya bilang gitu. Dia bilang, nggak usah cari papa di dunia ya, cari papa di sorga. Dalam hati saya, kalian nggak tahu rasanya pergi dari rumah nggak? Saya bilang gitu kan. Maaf tanya Bu, bagaimana dengan anak-anak? Anak tadi Anak-anak 2 saya, orang anak? oh ya kelewatan ya. Saya titipkan sama yang satu, saya titipkan sama teman saya kasir di mana tempat saya bekerja di Karaoke 99 itu. Yang satu lagi di Karaoke Al Facino itu bapak yang bos saya yang nolong saya waktu saya hamil yang kedua itu. Jadi pisah. Jadi agamanya juga beda. Yang satu anak saya masih muslim, yang satunya Buddha. Jadi keluarga saya Pancasila. Ya kayak gitulah. Nah, Oke, waktu lanjut. waktu saya didoakan sama mereka,
Setelah itu mereka minta nomor WA saya, dan satu orang dari antara mereka biarawati itu namanya Meriso, dia bilang gini, demi kamu, demi melayani kamu, saya akan belajar bahasa Indonesia. Dia ngomong pakai bahasa Inggris kan. Kalau ngomong bahasa Inggris, kamu kayaknya masih terbata-bata deh Laura, katanya, kasihan kamunya. Saya yang akan belajar bahasa Indonesia, katanya. Oh, oke. Tapi campur Melayu dikit nggak apa-apa ya, katanya. Ya nggak apa-apa, saya masih paham. Singkat cerita, besoknya atau berapa hari kemudian, saya ketangkap razia. Saya ditangkap pakai borgol talidis raksasa yang gede, itu sakit banget ya Bapak Ibu, mendingan borgol besi deh. Jadi kalau talidis itu kalau udah ditarik nggak bisa balik lagi, dan itu yang besar. Waktu saya masuk ke mobil, astaga, PSK dari seluruh dunia ada di dalam situ, cantik-cantik semua. Saya Indonesia paling minder ya. Tapi waktu saya masuk, mereka ngajak saya ngomong bahasanya mereka. Saya bingung. Saya gini aja muka saya. Terus satu orang perempuan, mungkin dia pinter ya. Mungkin dia ngerti saya nggak bisa diajak ngomong bahasa Thailand itu, Taiwan apa Thailand gitulah. Terus dia bilang, what you country, baru saya bisa jawab karena itu bahasa Inggris gitu kan. Kalau bahasa lain aku nggak ngerti. Terus ya udah, sampai waktu di pengadilan segala macam, saya 4 kantor sidik jari saya. Jadi dari kantor ini itu terus pindah-pindah kantor, tapi mereka cuma ngambil cap jari tangan saya, foto gitu ya. Saya dideportasi, ditanya, kamu ada izin nggak? Saya bilang nggak ada. Udah, singkat cerita, saya ngerasa rugi dong. Udah di Singapura, masa iya nggak foto sama singanya. Sebelum saya dideportasi pulang ke Indonesia, saya sekalian aja holiday sekalian ya kan. Saya naik mobil, saya bilang, saya pengen ke patung singa, itu namanya apa? Oh, The Million. Ya, berapa bayarnya? Taksinya bilang $50. Dasar anak kecil ya. Saya pikir $50 itu 50.000. Saya bayar aja. Saya lupa kalau ditukar rupiah udah berapa. Tapi udahlah, nggak kepikiran saya karena lagi stres galau. Akhirnya saya foto-foto tuh ya di patung singa segala macam, jalan-jalan lah saya kan. Makan yang enak, makan burger, pokoknya enak banget lah gitu. Udah gitu saya pulang ke Indonesia. Saya diteror sama teman-teman saya gini-gini. Saya sempat ketakutan ganti nomor. Tapi untungnya sebelum ganti nomor itu, biarawati itu datang ke tempat saya. Beneran mereka tuh penuhi janji. Saya bilang, mereka tanya, ini alamat memang sudah berubah, tetapi patokan kota sekeliling kamu apa? Saya bilang ada Pangkalan Bun, ada Kumai, saya bilang gitu kan. Udah habis itu, ya udah kita cari berapa jam ya, kayak agen FBI ya mereka itu. Memang Tuhan pakai orang-orang luar biasa. Berapa jam ketemu papa saya? Katanya gini, kata Romo, Laura, ini ada namanya bener Papa Abbas, tapi dia bilang dia memang kehilangan anak perempuan sejak dia umur 12 tahun. Tapi namanya bukan Laura, namanya Lilis. Iya Pak, itu saya. Saya bilang, iya Romo, itu saya. Dasar kamu ngerjain gitu kan. Ya takut aja ngaku-ngaku bapak saya ya kan. Ya udah akhirnya di situ papa telepon, nah kok kamu nggak pulang-pulang? Iya Pak, maafin saya. Saya bilang, ya nggak apa-apa lah, kamu pergi terlalu kecil, kata papa saya, wajar kamu nggak bisa pulang, katanya gitu. Untung ditolongin sama Romo, katanya. Iya, terus pulang. Saya itu bernajar dan saya mohon ampun, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya bernajar ya dalam doa saya. Kalau saya bisa pulang, saya cium bandara Kalimantan. Sampai di sana bandaranya itu ternyata rame orang. Jadi saya malu, saya nggak cium bandara. Oh Tuhan Yesus ampunilah aku. Jadi malu saya, tapi saya pikir bandara itu nggak ada orangnya gitu. Maksudnya yang kesononya itu nggak kelihatan. Ternyata dindingnya kaca semua, orang bisa lihat. Jadi saya malu, saya cuma bisa nangis. Terima kasih Tuhan. Jadi kanan kiri saya itu biarawati. Kalau di otak saya ya biarawati itu kan berarti dia masih suci, perawan gitu ya. Iman saya bilang gini, Tuhan Yesus terima kasih, saya seperti Tuan Putri. Siapa saya Tuhan? Saya bilang gitu. Sampai Tuhan tuh kasih bodyguard atau pengawal gitu yang bener-bener suci gitu. Saya ini kotor, tapi Tuhan kasih saya dua malaikatmu, saya bilang gitu. Sampai waktu saya itu kan transit ya, kalau dari Batam itu nggak ada langsung ke Kalimantan Tengah, nggak ada. Jadi saya transit ke Jakarta dulu, nginep dulu sampai nggak bisa tidur. Saking saya bahagia banget gitu. Waktu saya sampai ke Kalimantan itu saya digiring naik mobil. Ya ampun, udah kayak CEO gimana sih ya gitu. Saya di mobil depan sama gerombolan, di belakang saya gerombolan dari gereja Katolik lah gitu. Jadi berapa mobil itu ke rumah. Ya ampun, udah kayak putri CEO beneran. Ya ampun, Bapak di sorga, terima kasih. Pokoknya iman saya tuh bersyukur banget, nangis panjang jalan saya. Ketemu Papa, saya peluk Papa. Padahal maaf, di agama saya anak perempuan sama Bapak itu nggak boleh sentuhan.
Saya lupa. Karena saat saya jadi Kristen kan, kalau di Singapura di perbatasan Batam itu kan gerejanya bener-bener kayak gereja apa, kayak gerejanya kebule-bulean semua. Jadi pastornya, romonya tuh kalau ketemu kita udah kayak anak, dipeluk gitu kan. Jadi saya lupa ketemu papa, saya peluk, tapi papa saya juga diem aja. Mungkin karena rindu juga kan. Ya udah saya Iya. peluk gitu. Nah, ngobrol sama papa saya nggak bisa pakai bahasa daerah, diledekin sama romo. Emang gitu ngomong sama orang tua katanya. Lupa saya bahasa daerah saya sampai lupa. Singkat cerita saya menikmati lah ya ketemu keluarga semua. Terus saya harus pulang lagi ke Batam karena mereka tidak bisa lama-lama nih yang dari Singapura ini kan. Sempat nggak Singkat Ibu cerita, cerita tentang apa yang sudah terjadi dan menimpa Ibu waktu itu ke Papa? belum. Waktu pertama kali, udah deng. Saya cerita sama papa soal itu aja. Soal saya jadi perempuan malam saya nggak cerita. Saya hanya cerita abang melecehkan saya pas kecil. Saya minta maaf waktu itu saya nggak bisa cerita sama bapak karena begini, begini, begini. Papa cuma bilang responnya, ya ampun anak-anak aku, padahal saya ngajarin begini, begini, begini. Ya sudahlah, mau gimana lagi, semuanya udah terjadi, kata bapak gitu. Waktu saya pulang ke Batam, itu saya tidak keluar ongkos Rp1.000 pun. Jadi semua ditanggung oleh gereja Katolik. Di situ seakan-akan Bapak di sorga tuh ngomong sama saya gini, uang haram itu, uang haramu itu saya nggak butuh. Saya kaya. Kenapa kamu nggak percaya sama saya? Jadi Tuhan tuh kayak Google Map ya. Jadi kalau dalam pemikiran saya tuh, kalau kita Google Map ini, Tuhan bilang lurus, kita masih belok ke sana, nggak apa-apa, Tuhan ikutin kita, Tuhan luruskan lagi kita ke jalan itu gitu. Makanya jangan pernah nonaktifkan Google Map kita, yaitu Tuhan. Maaf ya, Tuhan tidak bisa 100% disamakan dengan Google Map, karena Google Map pernah salah, tapi Tuhan kita nggak pernah salah. Jadi Tuhan terus menuntun saya, meskipun saya berapa kali jatuh, belok ke bukan jalan Tuhan, tetapi Tuhan tuh selalu narik saya gitu. Saya nggak marah waktu saya ketangkap polisi Singapura, saya malah bersyukur, Tuhan, berarti Tuhan sayang sama saya. Tuhan nggak mau saya ada di lembah hitam lagi gitu loh. Jadi saya bersuka cita, saya nggak marah. Waktu saya pulang ke Batam, saya mulai nggak betah karena kan udah ketemu ya sama keluarga gitu. Saya curhat sama kakak rohani saya, pulanglah. Walaupun di sana mungkin penghasilanmu tidak seperti di sini, tapi kan kamu hidup baik, hidup sehat. Udah, akhirnya saya pulang. Pulang permanen itu, nggak akan kembali lagi, itu tekad saya memang. Dan saya meninggalkan anak-anak saya dengan satu harapan, saya bilang sama mereka, suatu saat saya datang, saya bilang gitu. Ingat ya, saya tidak menjual anak-anak saya sama kalian, saya titip, kalau ada rezeki saya pasti kirim, saya bilang gitu. Saya pergi, saya pamit, saya bilang saya ingin memperbaiki diri saya bilang gitu. Saya cari Tuhan dulu, saya percaya kalau seorang ibu menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, saya percaya anak-anak saya pasti dipelihara Tuhan. Udah, iman saya gitu aja. Walaupun hati saya sebagai ibu hancur, tapi saya juga harus melihat ke depan. Saya harus belajar melihat jauh ke depan. Kalau saya terus begini, saya juga bisa hancur gitu. Bukan cuma anak-anak saya aja gitu kan. Kesehatan saya itu akan lebih parah gitu. Karena saya sudah mulai sakit, dada saya udah mulai sakit gitu. Karena kan saya narkoboy selama 11 tahun, miras, segala macam lah kayak gitu, ngerti ya? Nggak usah disebutin, nanti kena ban. Waktu saya singkat cerita kembali ke Kalimantan, ke rumah papa, ke rumah abang gitu, gantian ya, kadang di rumah papa, kadang di rumah abang. Datanglah abang saya yang melecehkan saya, dengar dia, saya datang. Waktu dia datang sama adik saya berdua dari Jakarta, trauma itu nggak usah lihat umur ya Bapak Ibu. Kalau trauma, trauma aja. Walaupun umur saya waktu itu sudah 26 tahun, kejadian itu di 12 tahun, tetap aja trauma gitu. Di situ saya langsung cerita ke abang saya, cerita ke adik saya. Abang saya itu saya datang, saya bilang sama papa, jangan kasih tahu saya datang. Saya mau kasih kejutan ke abang nomor 2. Jadi pas saya datang, dia langsung saya peluk, istrinya lagi hamil, kaget. Siapa, mungkin dikiranya pelakor kali ya. Bodoh amat, saya peluk abang saya. Terus abang saya lihat, dia kaget juga kan. Dia lihat muka saya, langsung dia nggak kaget, langsung dia peluk saya gitu. Kok abang nggak kaget sih? Aku bilang gitu. Enggak lah, orang mukamu kayak mama, katanya gitu. Meriam Belina, katanya muka Meriam Belina, katanya mana lupa saya, katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya cerita sama ade, abang saya semua. Saya bilang jangan ribut, jangan dimarahin, semua sudah berlalu, sudahlah. Saya juga sudah mengampuni. Saya cerita supaya kalian melindungi saya, karena saya trauma, saya takut.
heran ya katanya, masa ngancurin keluarga sendiri, kata adik saya gitu kan. Ya udahlah, singkat cerita, saya bilang saya pengen hidup di Jakarta karena di Jakarta saya dengar kota itu masih bagus untuk orang yang bertobat, kerja, berkarir lah gitu. Tetapi sebelum keputusan itu diambil, saya itu patah hati sebenarnya. Saya sempat pacaran, saya sempat udah ke gereja ya, sempat mau menikah. Tetapi ternyata pacar saya itu menghamili mantannya. Jadi saya bilang, kalau tanggung jawab pergilah, saya bilang. Di situ saya antara kayak hampir putus asa saya gara-gara putus cinta, pengkhianatan itu. Di situ ya kadang-kadang Tuhan pun bisa pakai lagu dunia ya. Jangan gila dong, cowok bukan dia aja. Di situ saya sembuh. Saya bilang, iya ya, ngapain ya? Saya bilang gitu. Kenapa saya harus mikirin laki-laki satu? Tuhan kan ciptain banyak, saya bilang gitu. Tuhan nggak kehabisan stok gitu, yang ngapain saya harus gini. Ya udah, akhirnya singkat cerita saya sampailah di Jakarta. Singkat cerita saya dioper ke tempat bibi, belajar salon, terus ke gereja kan. Sampai di gereja ya masih anak-anak lah ya, ceritanya masih anak-anak rohani, dimanjalah sama Tuhan. Datanglah ibu gembala, tanya-tanya. Saya bilang keluarga saya bukan Kristen, begini-begini, saya baru jadi orang Kristen. Kalau kamu baru jadi orang Kristen, mendingan tinggal sama saya aja nak, biar kamu bertumbuh. Takutnya gimana-gimana nanti kamu malah balik lagi, katanya gitu. Ya udah, saya nurut ya. Akhirnya saya jadi anak angkatnya beliau, orang pendeta Manado. Di situ saya juga banyak belajar masakan, pokoknya rohani semuanya belajar gitu kan. Di situ dilihatlah saya suka baca Alkitab, saya suka nulis-nulis gitu. Ditanyalah sama bapak kan, kok kamu suka nulis-nulis gini, siapa yang ngajarin? Enggak, saya cuman nulis aja. Terus apa yang kamu tulis? Apa yang saya dapat, yang Tuhan bilang? Gitu. Kamu mau nggak sekolah pendeta? Saya cuma lulus SD, papi, mami. Saya bilang, emang bisa sekolah pendeta? Kan harus SMA. Saya bilang gitu. Gampang, zaman sekarang udah ada paket katanya gitu kan. Ya udah, ya udahlah, mau, saya bilang gitu ya. Tapi di STT pertama saya kabur, bapak ibu nggak kuat, nggak kuat sama pendidikannya. Karena yang punya itu bekas biarawati, jadi disiplin banget, nggak kuat saya. Saya biasa hidup bebas, masuk disiplin yang begitu-begitu, aduh nggak kuat saya, kabur kan. Kembali ke tempat bibi, singkat cerita, mainan Facebook nih, udah mulai tahu media, tapi waktu itu si TokTok belum ada, baru ada FB kan. Di situ ada iklan 21 kursi mahasiswa untuk yang nggak mampu, kayak gitu-gitu, untuk yang pinter tapi nggak mampu, pokoknya kayak gitu. Terus saya hubungin, saya iseng-iseng lah hubungin ke bapak itu. Pak, saya bilang, boleh nggak saya ikutan? Saya nggak usah jadi pendeta deh, saya cuma pengen tahu Yesus siapa, saya ikut belajar, katanya. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Soalnya saya SD aja. Saya bilang, nggak apa-apa, nanti ada paket, nanti saya urusin paketnya, kata bapak itu. Udah seneng nih ya kan, berangkat. Singkat cerita berangkat, masuk. Oh iya, kelewatan. Bapak Ibu, astaga. Aduh Tuhan. Sabar ya, sabar. Biasa ada godaan saya. Tuhan Yesus, tolong. Ya, sorry. Saya kamarnya belum bikin kedap suara. Sorry, maaf. Singkat cerita, sorry kelewatan. Jadi gini, setiap orang bertobat itu harus punya salib ya. Jadi salib saya adalah bekas kupu-kupu malam, ya salib saya kan juga sedikit berat. Beratnya gini, saya pernah bertengkar sama kakak ipar waktu saya numpang sama abang saya. Saya kan langsung pergi tinggal ke rumah pendeta, gembala saya ya. Di situ saya difitnah selingkuh sama gembala saya, padahal enggak. Hubungan kami seperti anak dan bapak rohani. Itulah salib yang harus saya tanggung. Tahu nggak, baju saya dilempar semua keluar. Saya bilang, salah saya apa, tante sama mertuanya kan? Gara-garanya salah paham aja. Pokoknya intinya gini, apapun salib yang Tuhan berikan ya, izinkan, udahlah, nggak apa-apa, nggak usah marah. Anggap aja itu penyucian dosa gitu ya. Simpelnya berpikir gitu. Jadi jangan terlalu stres. Sakit hati, sedih ada, tapi ya udahlah gitu. Singkat cerita, saya ke STT, disitulah saya kehilangan kontak dengan anak-anak saya. Jadi di situ udah mulai stres ya. Saya mulai punya stres sendiri gitu. Saya gampang marah gitu ya sama, pokoknya
sifat yang saya benci di ibu saya tuh ke saya gitu. Memang kita tuh nggak boleh pahit sama siapapun, baik sama orang tua, keluarga, sama siapapun. Karena sifatnya dia akan masuk ke kita. Karena itu Tuhan bilang jangan pahit hati. Karena kalau kita pahit, sifat orang itu akan ikut ke kita, yang kita pahitkan itu. Saya agak emosi gitu sama teman-teman gitu, gampang emosi, gampang tersinggung. Karena beban saya udah mulai banyak nih. Udah mulai banyak pahit dari penolakan-penolakan, terus dari anak saya yang hilang kan. Dan teman-teman saya nggak mau peduli kan. Ya siapa lu peduli sama perasaan saya gitu. Semester sudah mulai banyak dan saya bersyukur ya. Jadi kepintaran saya sama teman-teman itu hampir sebanding. Jadi ada yang satu besar, saya hampir sama nilainya sama dia. Jadi saya bilang, kok saya bisa ngikutin semua ini? Ternyata ketika saya baca Injil, itu saya jadi pinter. Saya yang on ini jadi pinter. Karena baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu saya menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang memang bisa diterapkan di hari-hari gitu kan. Terus singkat cerita adalah yang iri gitu, makalah saya dibuang, udah selesai tuh tinggal menyerahkan ke dosen dibuang. Terus ya kayak gitu-gitu. Saya pikir ya, anak STT itu, maaf ya, ini cuma cerita saya sudah sembuh. Saya pikir mereka tuh malaikat semua gitu kan, saudara gitulah ya. Ternyata manusia juga masih bisa iri sama orang, masih bisa ingin menjatuhkan orang ya kan. Saya di demo, Bapak Ibu Saudara, di demo ada kata-katanya gini nih, ada yang nyampein soalnya, saya nggak dengar langsung, tapi ada yang nyampein, Kak, masa tadi di demo katanya, abang itu bilang, kenapa di STT kita yang terhormat ini ada perempuan seperti Laura? Oh my God, sudah biasa, nggak apa-apa, makasih infonya. Saya bilang, saya nangis dong ya kan, Tuhan, saya bilang. Tapi saya bernajar sebelum waktu mereka demo pergi itu kan ada satu orang bilang, kakak berdoa ya, kakak mau di demo, mau dikeluarin dari sini. Kakak berdoa ya katanya. Terus tapi dia ikut demo. Saya pengen tahu Kak, nanti saya kasih tahu apa isi demonya kata si teman saya ini kan. Yang bertahan nggak ikut demo cuma satu, yaitu orang yang saya sekolahin di situ, yang saya bawa. Kenapa kamu nggak ikut juga? Saya bilang gitu. Enggak lah, kan kakak yang bawa masuk aku ke sini, masa iya aku ikut. Tapi kan tiap hari kamu ngumpul sama mereka, kamu tinggalin saya. Kenapa giliran demo kamu nggak mau ikut? Enggak Kak, enggak katanya gitu kan. Ya udah dia sama saya kan. Saya berdoa sendiri, saya bernajar sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya diusir dari sini, nggak apa-apa. Saya tetap jadi Kristen. Tapi saya nggak mau melayani Tuhan, saya bilang gitu. Saya tetap jadi Kristen, mungkin jadi istri atau jadi ibu, tapi saya nggak mau melayani Tuhan ya, saya bilang gitu. Tetapi, kalau saya bertahan di sini, tidak diusir, saya akan jadi hamba Tuhan yang benar. Itu nazar saya waktu itu. Dan terjadi, saya tidak diusir, saya tidak dikeluarin. Malah saya dibela sama yang punya kampus. Ibu asrama bilang gini, Ibu Nora Malawi bilang, saya rasa yang jahat itu adalah orang yang demo itu katanya. Buktinya Laura diam-diam aja, dia baik-baik aja, dia di sini melayani, dia masak, dia ikut piket semuanya. Kalau soal karakter, ya saya sendiri 14 tahun baru bertobat kata ibu itu gitu. Jadi jangan suka menghakimi orang katanya. Kalau melihat kata Bapak Daniel juga, kalau melihat Laura seperti itu tuh dibimbing, ditemani sampai dia lulus. Itu tugas kita semua, bukannya malah digituin kalian itu, dimarahin kan teman-teman semua. Tapi kan karena digituin, teman-teman malah tambah menolak saya kan. Jadi kayak gimana? Nggak tahan lah saya tiap hari lihat mata mereka, sindiran mereka gitu-gitu kan, nggak tahan saya lama-lama. Saya mengundurkan diri, itulah salah saya PHP sama Tuhan. Nazar saya nggak saya penuhi. Singkat cerita, saya keluar dari situ, biasalah main Facebook lagi. Ada laki-laki lewat kayak pendeta-pendeta gitu namanya sih ya kan, nama-nama Kristen gitu, Pak Paulus atau Paul saya lupa. Saya bilang, Pak kenalan dong, saya bilang gitu kan. Akhirnya kenalan sama dia, saya ikut dia, saya jemput deh kamu katanya di sini. Kamu kenapa ya percaya banget sama saya? Waktu saya sudah masuk mobilnya dia, kan nama Bapak Kristen, saya bilang. Saya percaya orang Kristen baik Pak, saya bilang gitu kan. Iya, tapi kalau saya jual kamu gimana? Nggak apa-apa Pak, udah biasa saya dijual orang. Saya bilang gitu, yang penting saya selamat dulu dari sini, saya nggak tahu mau kemana. Kamu ini ngaco katanya, untung ketemu saya katanya gitu. Dikirimlah ke yayasan, saya kerja di yayasan sebagai resepsionis, sebagai temannya ibu pendeta gitu ya, nemenin ibu pendeta kemana-mana. Terus di situ juga ada klinik, saya belajar klinik. Nggak sampai setahun sih ya, kurang lebih setahun lah ya di situ. Di situ dari pagi jam 5 ada panti asuhan, panti jompo, putra putri, pelayanan di desa sekitar. Pokoknya dari jam 5 sampai jam 9 malam itu saya pelayanan, sharing firman kemana-mana, bener-bener saya langsung praktek ya dari keluar itu. Tapi
saya anggap itu PKL saya gitu untuk meneruskan selanjutnya. Jadi saya minta surat keterangan saya sudah melayani segitu banyak pelayanan saya benar-benar di dalam itu apa sih Bu kalau pelayan Tuhan di apa sih namanya full time ya. Penjelasan bahwa saya full time di situ gitu kan. Udah saya melayani di situ, biasa tuh iblis pakai lagi kisah cinta, saya patah hati lagi di situ. Saya patah hati lagi. Ya harapan saya kan punya suami gitu ya, yang lebih tua, pendeta, harapan saya belum dikasih juga sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, target saya kurang ajar banget sama Tuhan. Saya bilang gini waktu itu, Tuhan pokoknya saya tunggu ya doanya 10 tahun deh, nggak apa-apa. Saya bilang, saya kasih waktu buat Tuhan 10 tahun. Saya bilang gitu. Kalau sampai 10 tahun Tuhan nggak kasih jodoh, pokoknya saya marah. Saya bilang gitu. Ya itulah saya dulu ya. Maaf ya Bapak Ibu, waktu itu belum dewasa banget. Singkat cerita, saya bertengkar nih sama seorang perempuan, dia maki-maki saya, dasar stres lu, gini. Padahal itu perkataan orang yang lagi marah. Tapi yang nerimanya saya berpikir gini, apa bener ya saya stres atau depresi, kan saya kehilangan anak, pakai narkoba, kayak gitu-gitu kan mikirnya. Terus pas banget ada iklan di buku rohani itu, iklan rehabilitasi. Saya hubungin Bapak itu, Pak, saya sebatang kara, begini-begini, saya ceritain masa lalu saya ke Bapak itu. Ya udah datang aja nak ke sini. Waktu itu belum ada zamannya Grab ya. Jadi mobilnya beneran mobil biasa. Jadi dari Cilincing ke Bogor itu, Cisarua, itu 500.000 lebih lah ongkosnya. Sampai ke sana, saya diobati detox selama 3 bulan. Nggak tahan saya, karena itu BNN ya, negara punya, disiplin banget. Sekali lagi, saya orang yang nggak bisa disiplin. Pusing, saya stres saya kalau didisiplin. Udah, singkat cerita, saya keluar, udah 3 bulan. Ternyata minum obat psikiater itu nggak bisa langsung berhenti. Jadi di situ saya nggak bisa tidur, Ibu. 1 bulan, mata saya sampai kayak mata panda ya. Mata saya melek aja gini, nggak bisa tidur. Singkat cerita, kemurahan Tuhan ya, lagi-lagi lewat Facebook itu. Saya kenalan sama orang, padahal saya marah sama dia. Kenapa dek, kamu marah-marah? Kenapa sih kamu? Kamu kenapa? Malah ditolongin. Saya marahin dia, dia malah tolongin. Itulah orang Kristen ya, baiknya gitu. Kita udah marah-marah, malah ditolongin sama dia. Udah kamu gak usah marah-marah, saya kenalin nama kakak rohani saya. Dihubungkan lah. Singkat cerita, saya tinggal di rumahnya kakak ini. Ternyata puji Tuhan, dia punya rehabilitasi. Saya sebulan gitu, kamu kenapa matanya? Nggak tidur-tidur kak. Cerita semua, baru dia, ya ampun, bukannya cerita dari awal, kasihan kamu. Ya udah masuk rehabilitasinya dia. Di situ saya baru bisa tidur lagi karena sudah minum obat. Tetapi ini lebih rohani ya. Yang tadi, yang rehabilitasi pertama juga itu ada rohaninya, tetapi disiplinnya lebih kuat karena dia campur sama negara kan. Yang ini bener-bener 100% rohani. Jadi dikit-dikit doa, dikit-dikit baca firman, menghafal firman kayak gitu. Ada pelajaran gambar diri, disitulah saya mulai sembuh ya, dari luka-luka batin itu mulai sembuh, meskipun kadang-kadang saya ngelawan juga sama kakak rohani saya pikir dia menyerang saya, maklum orang masih luka kan, padahal dia sedang ingin menyembuhkan saya gitu kan, untuk pikiran saya dibuang, jangan begini, mikirnya begini, tapi saya marah gitu, karena masih luka kan, masih luka di situ. Di situ mereka sampai kewalahan untuk membimbing saya, karena saya galak ya, karena kan ya dalam pengaruh obat juga kan, jadi saya memang agak susah diatur juga gitu, bandel gitu. Singkat cerita, saya mulai sembuh, dilepas kerja di restoran. Di situ singkat cerita aja ya. Ternyata saya menemukan diri saya itu memang pintar ya, Tuhan kasih kepintaran, puji Tuhan. Saya jadi kapten di restoran Cina itu. Saya jadi kapten di situ, saya mulai bisa kirim papa ya, mulai bisa membahagiakan diri sendiri, mulai ngerti ke mall, shopping sama teman. Saya juga berbagi sama teman-teman yang baru yang belum punya gaji. Jadi saya praktek kasih gitu, praktek kasih dengan uang saya. Tetapi di situ saya sudah 10 tahun. Iya, sudah 10 tahun. Target saya sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kan udah 10 tahun. Saya jadi Kristen, kenapa belum dikasih jodoh juga? Dan di situ beneran saya bertengkar sama orang, saya dihina. Janda inilah, janda itu, sakit ya perempuan itu kalau dihina begitu. Saya nangis di pojokan itu di bawah optik itu. Optiknya tutup sih, kalau optiknya buka nggak berani nangis di situ. Jadi saya nangis di pojokan di situ. Saya bilang, Tuhan kenapa tega sekali bikin aku dihina kayak gini? Tuhan sayang aku nggak sih? Saya bilang, kalau sayang sama saya kasih suami dong. Saya bilang gitu kan. Singkat cerita, di tahun ke-11 saya pulang dulu ya, saya pulang ke Kalimantan karena papa bilang dia
tidak ada yang jaga, sakit. Nggak taunya sampai sana dia cuma butuh duit. Kalau butuh duit bilang dong Pak, saya bilang saya bisa transfer. Kenapa harus menghancurkan karir saya, kehidupan saya bilang gitu. Papa malah ngusir saya karena gara saya marahin dia. Akhirnya saya pergi ke rumah kakak saya yang perempuan. Nggak begitu jauh. Ya naik motor cukuplah setengah jam kali. Sampai di situ kakak perempuan saya puasa Ester di situ 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum ya. Saya baru buka 2 hari, dia telepon abang saya nomor 1. Jadi kalau rumah di kampung itu nggak ada sekatnya dan itu kedengeran. Jadi dia seperti ngusir saya secara halus dan itu sakit banget buat saya gitu punya kakak seperti itu. Dia bilang apa? Bang, boleh nggak pinjam 1 juta? Ada Lilis di sini lagi numpang. Saya punya anak 3, udah beban untuk makan, tambah dia lagi. Padahal saya 3 hari di situ nggak makan nggak minum. Bayangin kakak kandung seperti itu, sakit banget hati saya. Saya nangis di situ. Kakak saya pergi jualan. Saya pergi juga, tapi barang-barang saya nggak bawa kan berat ya. Saya jalan aja. Kalimantan itu banyak ular besar Bapak Ibu. Bahkan kakak saya yang pertama pun meninggoynya digigit ular besar. Jadi saya trauma juga gitu. Saya jalan, saya percaya Tuhan. Saya mau pulang ke Jakarta, nggak tahu caranya, nggak ada uang sama sekali, 1.000 rupiah pun nggak ada duit waktu itu. Tapi saya beriman aja jalan dengan di tengah hutan dari tempat kakak saya ke kota itu hutan belantara. Saya cuma iman saya bilang Daniel aja masuk gua singa nggak dimakan singa, saya bilang gitu. Pokoknya itu aja iman saya baca, saya renungin, saya ingetin Tuhan bahwa ada orang yang selamat dari binatang. Jujur saya trauma karena Kalimantan itu masih terlalu banyak hewan-hewan besar-besar ya, karena masih banyak hutan. Terus ada nih laki-laki lewat naik motor, mau kemana deh katanya. Pak boleh nggak antar saya ke pelabuhan, saya pengen beli tiket kapal, saya bilang gitu. Oh ya udah, saya antar. Saya duduk, saya jaga jarak ya. Saya di situ saya berdoa sepanjang jalan, Tuhan pakailah bapak ini, saya bilang semoga dia tidak melakukan yang aneh-aneh sama saya. Saya berdoa saya ketakutan karena itu hutan, kalau saya diapa-apain mau teriak saya pengen nolong gitu kan. Tapi saya punya Tuhan, saya percaya di belakang bapak itu. Sampai ke Pelni kapal, saya nggak ada duit tapi sok-sokan sampai situ. Terus kamu mau beli tiket kelas berapa? Yang paling murah aja lah Pak, saya nggak punya duit, saya bilang gitu. Udah saya bayarin katanya gitu, dibayarin lah sama dia, dibeliin tiket kelas 2 sama dia. Kok kelas 2 Pak? Nanti saya balikinnya gimana? Alah nggak usah dipikirin katanya gitu. Terus bapak itu bawa saya keliling-keliling nagih. Ternyata dia debt collector ya. Dia nagih-nagih bawa saya keliling-keliling sampai rasa mau gosong saya kan. Terus saya nangkep kayaknya bapak ini kayak agak suka sama saya gitu. Saya udah mulai stres dong ya kan. Terus, Pak, Bapak Kristen ya? Saya bilang, iya, kok kamu tahu? Ya, saya tahulah dari logat dia kan. Saya bilang, Pak, saya anak teologi, saya bilang gitu. Bapak bisa nggak anterin saya ke gereja? Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu Gembala. Saya, oh boleh katanya. Diantarlah ke gerejanya dia kan. Waktu dia pamit sebentar gitu, mau ngapain lah, saya lupa mau beli apa gitu. Disitulah kesempatan saya ngomong sama bapak sama ibu gembala, saya ceritain semua. Wah nggak beres bapak ini katanya. Iya, terus tiketnya mana ini? Udah saya kembaliin aja tiketnya, sekarang saya pesen tiket buat kamu, besok saya nganter ke bandara kata ibu gitu. Saya disembunyiin sama ibu gembala, disembunyiin, tapi biasanya ada ibadah di situ. Terus bapak itu tiba-tiba so akrab, bisik-bisik, saya males lah, saya langsung marahin dia. Terus saya masuk ke rumah bu gembala kan. Besok paginya singkat cerita saya sampailah di bandara, mau naik pesawat. Saya duduk ya di bandara lagi nunggu pesawat, ternyata di delay pesawat saya. Ya udahlah, mau gimana lagi, kita nggak bisa nerobos itu bandara kan. Ya udah nunggu gitu. Tahu memang iblis itu ya ada aja kerjaannya. Saya lagi duduk, ada cowok ganteng 2 datang di sebelah kiri saya, bersamaan di sebelah kanan saya cewek cantik pakai kerudung. Tapi cewek ini kayaknya dia orang yang sangat kaya ya, kayak anak sultan. Dari kerudungnya, laptop, tab, handphone, sama koper segala, semua serba warna ungu pink. Cantik banget dan orangnya memang bersih ya, memang anak sultan gitu. Dia bilang, Kak sebentar ya, titip, saya mau ke toilet. Dia main pergi aja, padahal nggak kenal ya. Ini orang ya, kalau saya bawa kabur gimana? Untungnya saya nggak sejahat itu. Terus cowok yang di sebelah saya ini, mumpung si cewek ini pergi ke toilet, dia bilang gini, kamu janda ya? Iya, saya bilang memang saat itu saya masih janda kan.
ikut saya yuk katanya, kita ke Bali aja, udah cancel aja tiket pesawatnya, nanti saya ganti, bahkan saya kasih kamu uang sekian katanya gitu. Wow, saya lagi saya lagi nggak punya duit, digoda uang segitu guys. Ya kan, rasanya rasanya tuh iman tuh hampir goyang juga gitu kan. Tapi enggak lah, saya tidak tergiur sama sekali. Maaf ya, saya bilang saya sudah tobat, saya bilang gitu. Ngapain tobat? Tobat mantar aja kalau sudah punya suami katanya. Enggak. Karena saya ingat, Roh Kudus ingetin. Ingat ya, saya baru nolong kamu loh tadi. Saya jadi, enggak Tuhan, tenang aja, enggak bakalan, saya bilang gitu. Terus datang tuh cewek yang tadi dari toilet. Saya bilang, Dek, lain kali jangan kayak gini ya. Kalau saya jahat, saya bawa semua harta kamu gimana? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang apa? Kakak Kristen kan katanya. Tahu dari mana? Saya kan nggak cerita. Saya bilang, taulah dari baunya katanya. Bau apa? Bau bebong. Dia bilang, taulah orang Kristen pasti baik dari baunya. Kakak saya tahu kok kalau kakak orang Kristen katanya. Astaga. Cuman itu kan. Ya sudahlah. Terus saya karena digoda terus sama orang ini ya, dia injek-injek kakiku lah, apa kayak kasih kode-kode gitu kan, senggol-senggol terus, emosi saya langsung pindah ke sofa yang lain gitu. Maaf ya kak, saya mau pindah, saya bilang gitu. Akhirnya saya pindah ke sofa lain yang nggak ada orang, saya lebih damai, sejahtera. Pesawat datang, terus singkat cerita saya kembali ke Jakarta. Itulah saya bersumpah tidak akan pernah kembali ke Kalimantan, saya bilang gitu. Udah, saya nggak punya keluarga. Singkat cerita saya oleh bantuan teman saya kerja di restoran lain ya, restoran yang kedua. Di situ ketemulah saya jodoh gitu di tahun ke-11. Jadi Tuhan itu suka ngajak bercanda ya, memang ngetes kesabaran. Saya bilang 10 tahun, dia kasih 11. Di tahun ke-11 saya ketemu si suami saya itu. Jadi saya itu lihat dia masih berantakan banget dari segala hal, dari tubuh, roh, dan jiwa tuh memang berantakan banget ini orang gitu. Tapi saya mendengar Tuhan bilang, nikahi Ebenezer, kalau tidak dia akan hilang dari jalan saya. Siapa sih cowok kumal, belum punya skill apapun, masih potong sayur, nggak ada duit gitu. Kalau secara Laura lihat cowok tuh nggak banget deh gitu, pengennya tuh aku dapat pendeta atau yang lebih tua, yang udah mapan gitu lah ya kan, kita kan manusia pengennya enak aja gitu. Pengennya yang enak-enak, instan gitu ya kan maunya gitu. Tapi saya takut karena Tuhan bilang saya harus menikah sama si laki-laki ini, si Ebenezer ini kan, dengan segala kelakuannya yang masih miras, masih smoking ya kan. Ya udahlah, karena Tuhan sudah bilang saya deketin dia, ternyata memang enak gitu, nyambung ngomongnya. Sebenarnya dia baik, ada dasar-dasar nilai-nilai yang baik di dalam dirinya yang saya nggak temukan dari laki-laki manapun. Contohnya gini, kalau pergi makan biasanya selalu saya yang bayar ya. Laki-laki seperti itu karena ngelihat saya kayaknya kayak orang banyak uang aja gitu. Tapi Ebenezer ini beda. Dia kalau makan atau kemanapun gitu ya, yang harus bayar, dia bayar semua. Kalau dia lagi tanggal tua, minimal dia kasih 50.000. Kalau saya bilang nggak usah, kamu kan belum gajian, biar saya aja. Tolong ya, saya laki-laki, saya punya harga diri, jangan buat saya begitu. Jadi saya mikir gini, oh ini nilai plus, beda gitu. Oke. Itulah yang membuat saya bertahan sama dia, bukan soal uangnya, tetapi soal dia, nilai-nilai kehidupan itu dia jalanin. Punya malu, punya gengsi. Udah gitu, banyak lah ya. Terus saya juga bilang sama dia gini, kalau Tuhan suruh kamu melayani Tuhan suatu saat, apakah kamu mau meninggalkan dunia? Ya nggak apa-apa kalau Tuhan suruh begitu. Dia kan playboy tuh, ceweknya banyak. Saya bilang, kalau Tuhan suruh kamu sama saya, kamu rela meninggalkan perempuan-perempuan itu? Saya bilang, ya nggak apa-apa, kalau memang kamu jodoh saya, ya pasti saya tahu itu yang terbaik dari Tuhan. Jadi dia tuh punya jawaban yang selalu nggak pernah ngelawan Tuhan. Itu nilai plus ya buat saya yang anak teologi, seneng gitu. Walaupun hidup dia jauh banget dari kata bertobat gitu. Cuman karena dia selalu berkata-kata yang baik untuk Tuhan, saya suka gitu. Saya bilang sama dia, nggak apa-apa. Kalau kamu mau saya jatuh cinta sama kamu, tolong cintai bapak saya di surga. Saya bilang, itu aja kuncinya, saya bilang gitu. Singkat cerita, dia selingkuh sama mantannya gitu kan. Di situ saya marah, saya putusin dong, saya nggak mau ya kan, apaan, saya bilang gitu. Pacaran aja udah poligami, udah putus lah ceritanya gitu. Waktu saya putusin dia kok saya galau banget. Harusnya kan udah biarin aja cowok sampah kayak gitu kan harusnya gitu. Tapi kok saya galau sekali, kayak ada sesuatu yang mengikat saya sama dia yang saya nggak tahu gitu. Singkat cerita, saya tuh lupa waktu saya mau tidur,
biasanya itu saya silent semua HP saya, tiba-tiba kok saya lupa. Dia telepon, tapi memang kan karena udah saya blokir, dia telepon pakai nomor baru. Dia telepon, siapa ini? Saya bilang itu, saya Eben, tolong buka blokirnya, saya mau bicara. Ya udahlah, saya buka aja. Karena hati saya seneng gitu. Walaupun saya benci, tapi saya rindu gitu ya, kayak lagu benci tapi rindu gitu. Ya udahlah ngobrol. Kenapa kamu hubungin saya? Kenapa kamu nggak sama cewekmu aja? Enggak lah, setelah saya pikir-pikir, saya pilih kamu, saya mau nikah sama kamu lah, mau serius sama kamu, katanya gitu. Tunjukin kamu datang dari, waktu itu kan hari raya, jadi dia pulang ke kampungnya sebentar gitu. Saya bilang, ya udah sekarang kamu kesini, tunjukin cinta kamu kalau memang kamu pilih saya, biar saya percaya. Karena kan luka ya, kalau kita perempuan tuh kalau udah dibohongin luka susah ya. Sabarlah besok, mana ada kapal sekarang katanya. Tapi bener dia datang, saya ini sok-sokan ya, suruh orang datang, saya pun gak ada duit, ini gimana? BCA saya cuma ada 50.000, tapi kata teman saya bisa diambil sampai 0 katanya. Ya udah, saya pergi ke ATM kan. Pas saya mau narik, Bapak Ibu, ada mujizat. Uang 50 itu jadi 500.000, nggak tahu dari mana. Saya bilang, Tuhan, kok jadi 500.000? saking polosnya emosi saya panggil security, Pak, ini 500 apa 50? 500 itu, Bu. Beneran ya? Iya. Ya udah. Ibu mau tarik semua? Iya, bisa. Kalau bank ini bisa katanya. Oh ya udah, saya tarik semua. Saya jemput Eben. Kita ngobrol di Ancol. Bapak Ibu tahu ya, Ancol di zaman itu tuh ada lope-lope segala macam, masih bagus. Sekarang sih udah dicopot ya. Tapi karena kita ngomong dari hati ke hati, sampai pagi nggak ada ngambil foto sama sekali. Lupa semua dengan keindahan Ancol itu. Jadi kami tuh ngomong dari hati ke hati. Namanya orang mau. Akhirnya menikah dengan Pak Eben. Iya, saya menikah sama dia itu, tapi gini, di dalam perjalanan itu kita kan nemu masalah ya, itulah kalau ikut Tuhan mesti ada proses. Jadi di restoran itu ketika kita pacaran, ada yang nggak suka, ternyata ada orang suka sama Eben itu. Jadi dia bikin masalah, kita difitnah lah, aneh-aneh gitu kan. Singkat cerita, Eben bilang, kalau kamu memang mau sama Ibu, kalau waktunya mau habis kasih kode ya. Jadi saya persingkat. Ya, kalau udah habis waktunya tolong dipersingkat. Ini kan saya panjangin karena katanya panjang. Trafficnya juga masih tinggi sayang. Jadi waktu dia bilang, udahlah kita keluar aja dari sini. Saya bilang, kita lagi belum gajian, baru dari gajian kemarin baru 8 hari kerja. Gimana ceritanya? Kita rugi dong. Udahlah, nggak usah dipikirin. Pokoknya nanti kalau kita kekurangan uang, aku jual HP-ku, katanya gitu kan. Singkat cerita, ya beneran, nggak ada duit. Kita ke Ragunan aja, kita cari kerjaan di sana. Ada temenku di sana, katanya. Pergilah kita ke Ragunan. Sampai sana, uang kita habis. Saya lapar, saya bilang gitu. Uang sisa berapa? Dia bilang, sisa ada 8.000. Emang bisa makan? Saya bilang gitu. Udah, kamu duduk aja, saya cari nasi, katanya gitu kan. Waktu dia pergi, ada telepon nyasar. Saya nggak kenal. Saya angkat aja gitu kan. Dia bilang, saya Hosea dari gereja ini. Kok saya dapat nomor kamu ya? Saya nggak tahu Pak, mungkin dari grup-grup komsel kali. Saya bilang gitu kan. Terus dia tanya, kamu ada di mana? Karena orang gereja, saya cerita semua dong, ya kan? Saya cerita, terus Bapak itu transfer. Saya kasih kamu uang makan. Dia transfer, dia minta rekening saya. Ya udah saya kasih. Beneran masuk tuh duit, puji Tuhan ya, memang Tuhan Yesus itu ya, kalau dia udah kasih suara di telinga kita, taatlah Bapak Ibu. Soal duit pasti aman. Oh, sudah mau habis ya? Ya. Hah? Kita sudah 1 jam lebih. Oh, sudah 1 jam lebih. Oke. Ya. Singkat cerita, saya pikir pernikahan itu seperti Cinderella ya. Bahagia selama-lamanya. Ternyata tidak. Setelah menikah, ada waktu berproses, konflik segala macam sampai 6 tahun. Di mana suami saya di usia 4 tahun pernikahan kami ngusir saya. Saya harus bawa anak-anak saya ke Jakarta dari Lampung ya, waktu itu COVID. Jadi kalau kerja nggak bisa bawa anak. Anak-anak saya sekarang berada di panti asuhan. 2 orang itu karena COVID waktu itu hidup kami sangat-sangat jauh dikatakan stabil ya. Baik ekonomi, emosional itu nggak stabil. Terus kenapa nggak diambil sampai sekarang? Sampai sekarang kami pun ekonominya masih diganggu dengan orang tua dan keluarga. Maksudnya bukan nggak ikhlas ya. Ini kan gimana sih ngomongnya ya? Begitulah maksudnya masih ada gangguan dari keluarga besar kami. Jadi
sekarang saya tidak bekerja karena usia sudah 41 tahun. Tahu ya, warga plus 62 agak sulit untuk perempuan seusia saya. Jadi saya kerjanya sekarang melayani Tuhan, kesaksian di room saya. Saya hubungin beberapa room-room Kristen untuk kesaksian di room mereka juga. Jadi saya ingin berbagi semuanya, bukan hanya di room saya, tapi di semua room Kristen. Karena saya bernajar, kalau Tuhan kasih saya jodoh, saya akan bersaksi di seluruh gereja. Gereja itu siapa? Kita semua adalah gereja Tuhan. Amin. Jadi saya mau bersaksi dimanapun. Orang banyak teror saya, banyak maki-maki saya, nggak apa-apa. Itu biasa. Mereka berpikir apa yang dipikirkan manusia. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus berpikir apa yang dipikirkan Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Di pernikahan saya dan suami, di 7 tahunlah suami saya bertobat. Di sini rumah tangga kami sekarang romantis. Walaupun harus kecelakaan dulu dia, patah kakinya, keuangan kami di bawah, bisa di bawah 0 rupiah ya, hutang, segala macam. Tapi bersyukur sekarang ya, ekonomi kita juga belum baik-baik saja, tetapi saya percaya dengan pemeliharaan Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau tanya, boleh ya Bapak Ibu, mumpung masih Ya. di sini. Nanti bisa DM ke Ibu Laura ya. Ya, tadi ada yang mau adopsi anak dan lain sebagainya, bisa DM Bu Laura langsung ya. Tidak. Bisa langsung menghubungi ke TikToknya Bu Laura ya, Laura The Boss ya. Sahabat terkasih bisa melihatnya. Baik, Bu Laura, bisa kita tutup kesaksian kita dalam doa ya. Silakan Bu Laura. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih sayang-Mu pada kami semua anak-anak-Mu, khususnya kami yang mengalami penderitaan di dunia malam. Tuhan, Engkaulah penghibur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendatangi perempuan Samaria. Engkau juga memberikan kesempatan kedua kepada perempuan Maria Magdalena. Tuhan, saya pribadi Laura sangat berterima kasih atas cinta kasih Tuhan untuk perempuan-perempuan seperti kami yang Tuhan katakan bahwa kami juga berharga, kami juga diberi kesempatan untuk bertobat, kami diberi kesempatan untuk menjadi saksi-Mu seperti perempuan Samaria yang bersaksi di kota. Maka aku pun bersaksi di Jabodetabek, kotamu, bahkan sampai Surabaya dan sampai ke ujung bumi. Tuhan, membawa nama-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan saya dan kami semua yang bersaksi. Terima kasih Tuhan untuk Hagios TV yang hari ini boleh memberikan kesempatan untuk anak-Mu ini bersaksi. Tuhan, pakai terus Hagios TV Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau begitu baik kepada kami semua, bahkan untuk yang nonton, yang udah typing, yang negatif, kiranya Engkau, ya Roh Kudus, tolong jamah mereka, berikan roh pertobatan. Untuk mereka yang typing positif, Engkau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, untuk terus takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kembali semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Bu Laura, terima kasih sudah bersaksi melayani Tuhan pagi hari ini, dan percayalah bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi Ibu Laura. Percaya Ibu? Amin. Ibu sudah jadi berkat. Amin. Percaya, sangat percaya. Yes. Baik sahabat terkasih, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Santapan Pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Bu Laura. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Ibu Laura menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan mari kita mendukung beliau supaya anak-anaknya ikut menjadi penyembah Yesus Kristus, ya, penyembah Tuhan yang benar. Di dalam hidupnya yang sekarang, biarlah dia menemukan kebahagiaannya sejati bersama suaminya, dan dia menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Kita terus bersyukur bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua teruslah bersemangat di dalam Tuhan, setia, tetap teguh pegang iman kita sampai pada kesudahnya, dan kita menjaga seisi rumah kita, keluarga besar kita mengalami Yesus Kristus, mengalami pertobatan dan lahir baru, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dan kita pasti mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang dengan syafaat kita. Kita meratapi jiwa mereka supaya mereka mengalami kasih Kristus, dan mereka dijamah Tuhan akhirnya menjadi anak-anak Tuhan yang memperoleh hidup baru di dalam Kristus Yesus. Tetaplah semangat,
tetaplah setia dan teruslah berbakti di dalam nama Tuhan dengan menjadi saksi Kristus dan bersyafatlah demi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita dan pasti mengasihi kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dan diberkatilah kita berlimpah-limpah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.